yang berdomisili di wilayah pelayanan Majelis Jemaat GKI Kaharap dan berkeinginan menjadi anggota Jemaat GKI Kaharap dapat mendaftarkan diri melalui kantor Majelis Jemaat setiap hari kerja, yaitu hari Selasa sampai Sabtu pukul 8 sampai 13 WIB. Pelayanan kebaktian. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pendeta, penetua diakon, song leader, pemain musik, tim multimedia, dan operator sound system yang bertugas pada ibadah minggu ini, kebaktian sekarang. Petugas pelayanan kebaktian Minggu 3 November 2024 dalam rangka Hari Kesejahteraan Keluarga GKE dapat dilihat di warta jemaat yang sudah Bapak Ibu pegang dan dibagikan melalui WA. Untuk pelayanan kebaktian ucapan syukur, kategorial, pernikahan, jadwal pelayanan, berita lain-lain maupun laporan keuangan secara tertulis di dalam warta jemaat yang sudah di-share via WA atau lewat warta jemaat yang Bapak Ibu pegang. Silakan diambil untuk dibawa pulang. Diharapkan kepada penetua diakon untuk mempermudah mengingat jadwal tugas pelayanan, silakan untuk membawa pulang warta jemaat. Majelis Jemaat GKI Kaharap mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 27 sampai 31 Oktober dan 1 sampai 2 November 2024. Untuk pelayanan doa bagi jemaat yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, dapat menghubungi Pendeta Emeritus Ardiana MDIP itu antara tanggal 16 sampai 31. Jadi pada tanggal 16 sampai 31 akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Ardiana MDIP. Berita atestasi. MPH Majelis Jemaat GKI Kaharap mengucapkan selamat datang kepada keluarga Andi Supriyadi sebagai kepala keluarga bersama istri dan ketiga anaknya. Apabila hadir dalam kebaktian, dipersilahkan berdiri. Berita lain-lain. MPH Majelis Jemaat GKI Kaharap mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan Bapak Ibu Saudara-saudari secara finansial, moral maupun material yang diberikan baik secara langsung dalam bentuk uang ataupun barang sesuai kebutuhan dalam pelayanan di jemaat ataupun via rekening Majelis Jemaat GKI Kaharap. Bagi Bapak Ibu anggota Jemaat Kaharap yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah keluarga, ibadah ucapan syukur, bisa melaporkan ke Sekretariat MPH setiap hari kerja, yaitu hari Selasa sampai Sabtu pukul 8 sampai 13 WIB untuk dibuatkan jadwal pelaksanaannya. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa ibadah keluarga inti akan dijadwalkan mulai awal Juli 2024 dan dapat dilihat di lembar belakang warta jemaat. Jika ada perubahan atau penundaan, bisa melaporkan ke Sekretariat MPH setiap hari kerja. Pada hari ini 27 Oktober 2024, Panitia Natal SPRP GKI Kaharap akan melaksanakan usaha dana yang ada di depan, usaha dana makanan dan parkir
Dimohon untuk Bapak Ibu bisa membantu anak muda remaja dalam mencari dana dengan membeli makanan yang sudah mereka siapkan, dan juga ketika parkir boleh memberikan dengan sukarela. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Selamat hari Minggu dan selamat hari Reformasi dan hari Bapa GKE, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam persekutuan kasih yang indah. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena Allah Tritunggal, Maha Kudus setia memimpin dan menuntun gerejanya melintasi zaman, serta terus memperbaharui gereja untuk menyadari fungsi dan perannya supaya menjadi berkat. Panggilan gereja yaitu memberitakan keselamatan bagi alam semesta. Kiranya semangat ini selalu berkobar dalam hati umat percaya dan menjadikan kita sebagai warga gereja misioner. Persekutuan hari ini kita rayakan dengan semangat Hari Reformasi Gereja, sekaligus Hari Bapa GKE dengan subtema keselamatan yang besar bagi Allah. Melalui perayaan ini kita nyatakan tripanggilan gereja, bersekutu, bersaksi dan melayani untuk menyatakan keselamatan Allah yang besar. Kaum bapa diajak untuk lebih semangat dan aktif dalam pembaharuan gereja maupun melaksanakan tripanggilan gereja dalam keluarga, masyarakat, dan gereja. Mari kita berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita, serta menyanyikan pujian baginya, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,
hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nas pembimbing, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Titus 2 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan kali terdekat, Kau menolong yang benar, bibit jalan yang gelap, hati anakmu tenang. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Pengakuan dosa.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran terhadapnya. Karena dalam kelemahan daging kita, dosa berkuasa. Dalam kehidupan keseharian, kita sering melupakan kebenaran Allah. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan marilah kita mengaku segala dosa. Kita hening sejenak. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, Tuhan semesta alam, kepadamu kami naikkan doa kami. Sungguh Engkau mengasihani kami, memberkati kami berlimpah-limpah, dan beserta kami di sepanjang perjalanan hidup gerejamu. Engkau sungguh mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui siapa kami, keinginan kami, tindakan kami, bahkan setiap pikiran kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami sadar di hadapan-Mu bahwa seringkali kami berbuat dosa, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tercela. Kami sering melupakan Engkau dan menjauh dari hadirat-Mu. Kami menuntut agar Engkau mengabulkan keinginan kami, dan tidak jarang kami tidak peduli terhadap
ke-12 yang nantinya kita bacakan secara litani dengan judul Doa Pengakuan dan Permohonan Israel. Ayat yang ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Melihat semuanya ini, ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri, masakan Engkau tinggal diam, dan menindas kami amat sangat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari SPB dan Usia Indah. Puji-pujian dari SPB dan Usia Indah, waktu dan tempat disediakan.
Mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Melewati kantong kolekte yang akan diedarkan melalui kolekte maju ke depan pada kotak yang telah disediakan, yang kegunaannya untuk menunjang pelayanan dan pembangunan jemaat GKI Keharap, dan juga kotak maju ke depan yang disediakan oleh panitia hari-hari besar gerejawi untuk menunjang pelaksanaan perayaan Natal tahun 2024. Sekarang ada kesempatan untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Setiap hari Tuhan telah memelihara dan memberkati kita. Sekarang berilah persembahan dari hati yang bersukacita dan dengan mengingat pesan Alkitab. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kepadamu dengan tulus untuk menopang pelayanan gerejamu, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan berikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Mengiringi persembahan syukur, kita menyanyi dari NKB 208, bait 1 sampai selesai persembahan dikumpulkan. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka
berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diulang pada bait pertama. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang sampai senja. Ketika uayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Bait kedua. Terik sang surya di gelap bayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu bertepatan dengan Hari Reformasi dan Hari Bapa GKE. Nas yang akan menjadi dasar perenungan kita yaitu di Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-31. Dengan perikop manusia dibenarkan karena iman. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, jika pada saat ini kami telah hadir berkumpul bersama dalam satu iman, satu pengharapan dan kasih, tidak lain dan tidak bukan tujuan kami adalah untuk sujud di hadapan-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan meyakini akan kuasa dan kehadiran-Mu dalam hidup serta kehidupan ini. Terlebih lagi ya Tuhan, pada hari ini adalah Hari Reformasi dan Hari Bapa GKE untuk tahun 2024 ini. Kami meyakini bahwa ada sesuatu yang akan Tuhan sampaikan kepada kami, secara khusus sebagai kaum Bapa, sehingga melalui hidup dan kehidupan kami, Tuhan akan selalu menyatakan kemuliaan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga dapat mengerti, memahaminya, bahkan diberikan kuasa untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Sehingga apa yang datang dari Tuhan tidak akan kembali sia-sia kepadamu. Terima kasih Bapa. Mari hadir dan berfirmanlah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-31. Saya mengajak kita membacanya secara responsoria. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian, pada ayat yang genap. Dengan perikop manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi.
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Demikian pembacaan nas kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 31 Oktober yang akan datang, artinya beberapa hari lagi, itu adalah hari reformasi gereja. Dan kita merayakannya pada hari ini, Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Reformasi ini dicetuskan oleh Martin Luther pada tahun 1517 atau 1517, yaitu dengan menempelkan 95 dalil atau berupa kritik tajam di pintu gereja Wittenberg, Jerman. Ada beberapa hal penting yang terjadi dalam sejarah reformasi Martin Luther ini. Yang pertama, Martin Luther menentang penjualan surat indulgensia, artinya surat atau semacam sertifikat pengampunan dosa yang menurut Luther itu keliru. Jadi pada waktu itu keluarlah kebijakan gereja bahwa dosa itu bisa diampuni kalau jemaatnya, kalau warganya membeli surat ini. Jadi ini sebagai jaminan bahwa ia sudah bersih, atau mungkin juga sertifikat halal ya. Kemudian yang kedua, Martin Luther sangat meyakini bahwa orang Kristen itu diselamatkan melalui iman, bukan melalui usaha mereka sendiri. Yang ketiga, Martin Luther menolak permintaan Paus Leo X dan Kaisar Charles V untuk mencabut 95 dalil yang telah ditulis dan ditempelkannya itu. Mereka meminta Luther batalkan saja, cabut semuanya itu, supaya kamu aman-aman saja. Tetapi Luther menolak. Kemudian yang keempat, gerakan reformasi menuntut agar agama dan gereja dilaksanakan, ajaran agama dan gereja dilaksanakan sesuai dengan Alkitab. Jadi semua ajaran itu harus kembali kepada Alkitab, bukan kepada paus, bukan kepada kaisar, bukan kepada kebijakan, bukan kepada keputusan dan sebagainya. Ia harus dikembalikan secara murni kepada ajaran Alkitab. Termasuk juga masalah pengampunan dosa itu tadi. Tidak ada dalam Alkitab mengatakan bahwa dosa itu diampuni kalau orang membayar sedemikian rupa, atau membeli sertifikatnya, ataupun juga
membeli surat indulgensia tersebut. Martin Luther hidup pada tahun 1483 sampai 1546. Ia adalah seorang biarawan dan juga teolog abad ke-16 dan menjadi tokoh paling penting dalam sejarah gereja Protestan, terutama yaitu dalam terjadinya reformasi gereja. Nah, mungkin untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa membuka di internet atau juga di Google. Di sana cukup panjang, lebar, dan lengkap tentang awal mula reformasi ini terjadi. Nah, kita kembali kepada nas kita pada saat ini. Nas yang diperhadapkan kepada kita hari ini Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-31 ini. Kalau kita kaitkan dengan reformasi tadi, ini adalah salah satu dasar yang sangat penting dalam rangka terjadinya reformasi dalam kehidupan gereja dan kehidupan orang-orang percaya. Dan Martin Luther juga mendasarkan itu pada Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-31 ini. Mengapa dia berani mengatakan bahwa dosa itu tidak bisa diampuni dengan cara membeli surat pengampunan, melainkan hanya karena kebaikan, kemurahan, kasih, dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah sumbernya Bapak Ibu sekalian. Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-31 ini. Ini dasar dalam rangka terjadinya reformasi dalam kehidupan gereja dan orang-orang percaya, guna terjadi perubahan secara drastis untuk perbaikan pemahaman iman dan penghayatan agama yang benar. Dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-31 ini, paling sedikit ada 4 hal penting yang mendasari dari sebuah perubahan dalam kehidupan orang-orang percaya. Sebagaimana Paulus mengatakan demikian. Yang pertama, perubahan atau reformasi itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ia harus didasarkan pada kesadaran bahwa semua manusia adalah orang berdosa, termasuk diri kita. Jadi kalau kita tidak sadar bahwa manusia itu berdosa dan diri kita juga berdosa, tidak akan pernah ada pembaharuan. Ini menurut Paulus. Adanya kesadaran bahwa semua manusia adalah orang berdosa, termasuk diri kita, menurut Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-18, artinya perikop sebelum nas kita ini, di sana dikatakan bahwa seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, dan seterusnya. Dan ini dipertegas lagi dalam ayat yang ke-20 bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Di sana dikatakan ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Semua manusia berdosa dan upah dosa itu adalah maut. Dalam ayat Roma pasal 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Nah, akibat dosa manusia pada suatu saat nanti akan mati. Nah, ini kenyataan. Dikatakan upah dosa adalah maut, berarti akibat dosa manusia pada suatu saat nanti akan mati dan akan menerima penghukuman yang kekal. Nah, di sini persoalannya Bapak Ibu sekalian. Ibrani pasal 9 ayat 27 menegaskan sebagai berikut.
Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu ia dihakimi. Kemudian yang kedua, jika kita melihat bahwa akibat dosa adalah maut, dan ditegaskan bahwa sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu ia akan dihakimi, berarti di sini mengisyaratkan kepada kita dengan jelas dan tegas tidak ada peluang untuk keselamatan itu. Kita bisa membayangkan ketika Alkitab mengatakan itu tidak ada, lalu Paus Leo X mengatakan ada. Belilah surat pengampunan dosa ini. Nah, ini sama seperti praktek yang dilakukan para imam di Bait Allah pada zaman Yesus dulu. Mereka boleh diampuni dosanya, diselamatkan, yaitu dengan cara membeli hewan-hewan kurban. Ini yang menjadi kemarahan Yesus di Bait Allah. Ajaran seperti ini tidak menyelamatkan. Keselamatan itu diukur dengan upaya usaha manusia, termasuk juga dengan harta dan kekayaannya yang ada. Tetapi nas kita ini menegaskan bahwa tidak ada peluang keselamatan itu, karena upah dosa adalah maut. Nah, disinilah kita melihat kepada pokok nas kita pada pagi hari ini, apa yang dikatakan Rasul Paulus ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Jika tadi dikatakan tidak ada peluang untuk keselamatan itu, upah dosa adalah maut, dan sesudah mati hanya satu kali saja, sesudah itu ia akan dihakimi, maka tiba-tiba Paulus mengatakan bahwa jalan satu-satunya agar manusia dapat diampuni dosanya, bahkan diluputkan dari penghukuman kekal, hanya melalui iman kepada Kristus. Kita membaca ini dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Dan oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Jadi dengan tegas Paulus katakan, jalan satu-satunya bagi manusia agar dapat diampuni dosanya bahkan diluputkan dari penghukuman kekal hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan hanya karena iman. Ini dipertegas lagi pada ayat yang ke-28, Bapak Ibu sekalian. Kita baca. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ini kemudian dipakai Luther menjadi semboyan reformasi, sola fide, keselamatan hanya karena iman. Berarti ini meruntuhkan ajaran gereja pada waktu itu di bawah kepemimpinan Paus yang mengatakan bahwa keselamatan itu dapat dibeli, dapat dibayar, dapat dilunasi berdasarkan ajaran perjanjian lama melalui korban. Membeli korban persembahan. Setelah itu dilakukan, besoknya masih bisa saja berbuat dosa. Karena masih ada uang ini beli korban. Besok kita persembahkan lagi, dosanya hilang, hapus. Sampai kapan selesainya Bapak Ibu sekalian? Pemahaman inilah diputuskan oleh Rasul Paulus bahwa jalan satu-satunya agar manusia dapat diampuni dosanya,
bahkan diluputkan dari penghukuman kekal hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan hanya karena iman ini lebih dipertegas dalam ayat 28 tadi. Kemudian yang ketiga dari nas kita pada hari ini. Hanya karena iman kepada Yesus Kristus, maka manusia dianugerahkan keselamatan, dibenarkan, bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah. Paulus mempertegas status ini dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, kalau iman ini adalah dasar daripada keselamatan, iman kepada Yesus Kristus, manusia diselamatkan. Iman kepada Yesus Kristus, kita diselamatkan. Lalu pertanyaannya adalah, iman itu apa, Bapak Ibu sekalian? Ada yang mengatakan iman itu percaya, iman itu meyakini, dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat dalam konteks Roma pasal 10 ayat yang ke-17, di sana dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman yang menyelamatkan itu bukan hanya sebatas percaya, tetapi juga ia mempercayai akan perkataan-perkataan Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Menurut konteks nas ini, iman timbul dari kemampuan untuk mengenali suara dan mengubah suara menjadi data. Kalau saya pahami itu. Kalau iman itu muncul dari pendengaran, berarti iman adalah timbul dari kemampuan untuk mengenali suara Tuhan dan mengubah suara Tuhan itu menjadi data penting bagi keselamatan. Dalam istilahnya di sini voice recognition. Iman timbul dari kemampuan untuk mengenali suara Tuhan dan mengubah suara Tuhan itu menjadi data dokumen berharga yang tersimpan di hati. Jika keselamatan itu karena iman yang timbul dari pendengaran, bagaimana supaya kita dapat lebih banyak mendengarkan suara Tuhan? Ini persoalannya. Keselamatan oleh karena iman, dan iman itu timbul dari pendengaran, berarti dalam hidup ini yang kita perbanyak itu adalah mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian kita mendengarkan suara Tuhan di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini? Secara logika saya mau katakan, kalau kita mau mendengarkan sesuatu yang penting di tengah suara-suara yang tidak penting, tutup saja suara yang tidak penting itu, kecilkan saja. Sehingga suara yang penting ini yang akan terdengar. Kecilkan volume suara dunia ini, maka suara Tuhan akan terdengar. Ini logikanya. Saya berbicara tentang logika saja tentang hal ini. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Karena suara itu berada di tengah-tengah hiruk pikuknya suara dunia ini. Berarti kecilkanlah suara dunia ini, baru kita akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Kecilkan volume suara dunia ini, maka suara Tuhan akan terdengar, sehingga iman kita akan semakin bertumbuh dan kuat. Dasar-dasar keselamatan itu akan menjadi semakin kokoh, sehingga genaplah seperti apa yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini. Manusia dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika hari ini kita merayakan hari reformasi dan hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis,
pertanyaannya adalah apa hubungannya antara reformasi dan Hari Bapa GKE dalam kaitannya dengan nas kita pada hari ini? Dia mengatakan bahwa keselamatan itu hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, ini saya kira sangat penting bagi kita semua. Dalam rangka kita melihat benang merah atau hubungan antara reformasi, Hari Bapa, dan nas kita pada hari ini. Maka yang pertama mari kita memahami tentang arti reformasi itu. Reformasi adalah gerakan perubahan ke arah yang lebih baik, artinya sebuah dinamika, sebuah kekuatan yang bergerak, berkembang serta selalu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Jadi dengan demikian berarti bahwa kita memahami nas kita pada hari ini adalah sebagai sebuah kekuatan bagi kita semua untuk bergerak ke arah perubahan yang lebih baik, masuk kepada sebuah dinamika, sebuah kekuatan yang bergerak, berkembang serta selalu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Berarti kehidupan kita sebagai kaum bapa itu bukan kehidupan yang statis, melainkan kehidupan yang harus selalu bergerak. Dan pergerakan itu adalah pergerakan ke arah yang lebih baik. Itu reformasi. Lebih baik dalam segala hal saya kira. Terutama dalam iman, dalam pelayanan kita, dalam panggilan, tugas, tanggung jawab dalam hidup dan kehidupan ini. Kemudian bapak-bapak itu siapa? Bapak-bapak itu status, Bapak Ibu sekalian. Status yang tidak bisa dibuang, dihilangkan dari pribadi seseorang yang dipandang sebagai orang tua, orang yang dihormati, orang yang dewasa. Itu artinya bapak. Yang juga sekaligus mengisyaratkan bapak-bapak itu adalah ia pelindung, pemimpin, perintis jalan, ia berdiri di depan dalam kehidupan ini. Nah, kemudian yang ketiga, Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-31 ini. Jika tadi katakan reformasi itu sangat penting, bapak-bapak ini juga tidak kalah pentingnya, maka Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-31 ini adalah dasar yang sangat prinsipil dalam setiap tindakan kaum bapa, dalam kapasitasnya sebagai orang tua, sebagai orang yang dihormati, sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai perintis jalan bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Karena itu, maka kaum bapa, sebagaimana yang diharapkan oleh Paulus melalui nas kita pada hari ini. Biarlah kaum bapa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kesadaran yang sangat dalam tentang arti daripada dosa itu sendiri. Sehingga dengan kesadaran yang sangat dalam ini, maka ada tindakan untuk masuk dalam sebuah perjuangan memperbaharui, memperbaiki, dan juga lebih menyempurnakan kehidupan ini berdasarkan kepada anugerah Allah yang diberikan melalui Kristus, berdasarkan iman yang telah menjadi salah satu jalan bagi keselamatan itu hadir. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah pada hari ini, yaitu bertepatan dengan Hari Reformasi dan Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis, saya mengajak kepada kaum bapa sekalian
Mari kita menjadi orang-orang yang selalu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Baik dalam keluarga kita, dalam kehidupan gereja dan jemaat, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat. Karena harapan dan jiwa reformasi itu telah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai jiwa untuk memperbaharui, memperbaiki sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Akhir kata, selamat merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapak GKE. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat yang nantinya akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Dan juga apa yang tidak dapat saya sebutkan di sini nanti silakan Bapak Ibu sebutkan dalam setiap hati dan pribadi masing-masing sesuai dengan pergumulan kehidupan yang terjadi pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan ibadah kami pada hari ini, yang bertepatan dengan Hari Reformasi dan Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis. Firman-Mu telah mengingatkan kami semua ya Bapa, secara khusus kami sebagai kaum Bapa dalam kehidupan gereja, keluarga, masyarakat, bangsa, maupun juga negara. Kami adalah orang-orang dengan status sebagai orang tua, sebagai orang yang dihormati, dan sebagai orang yang hidup dengan tanggung jawab khusus yang diberikan oleh Allah. Sehingga kehadiran kami adalah kehadiran dengan sebuah misi untuk menghadirkan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Untuk menghadirkan kasih Allah yang mengampuni dosa manusia. Untuk menghadirkan damai sejahtera sehingga setiap orang merasakan adanya kepastian dalam pengharapan kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya kebenaran firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua, untuk selalu menjadi kaum Bapa yang berada di depan untuk mempelopori terjadinya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Karena kehidupan ini adalah kehidupan yang selalu bergerak dalam sebuah dinamika menuju kepada penyempurnaan. Karena itu biarlah kiranya tanggung jawab, kewajiban, dan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami dapat kami laksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami doakan juga Tuhan secara khusus kaum Bapa di Gereja Kalimantan Evangelis, Majelis Jemaat GKE Keharap ini. Besar harapan kami ya Tuhan bahwa Engkau berkenan untuk selalu bekerja melalui kehidupan kaum Bapa, sehingga kehadiran dan juga keberadaan mereka akan selalu menjadi tonggak kekuatan bagi kehidupan persekutuan, bagi gereja dan jemaat-Mu, maupun juga bagi setiap rencana dan program yang telah ditetapkan. Akan juga Tuhan memberkati kehidupan mereka semua dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dijalankan pada saat ini. Karena kehadiran mereka sebagai Bapa adalah kehadiran dalam sebuah status yang tidak dapat diubah. Karena di dalamnya ada tanggung jawab untuk memimpin dan mempelopori segala sesuatu ke arah yang lebih baik. Demikian juga kami doakan ya Tuhan, bagi Gereja Kalimantan Evangelis dan gereja-gereja di seluruh dunia yang menjadi sebuah lembaga persekutuan yang Tuhan hadirkan
untuk memberitakan kabar sukacita, keselamatan, pengampunan dan pengharapan, bahkan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kiranya gereja Kalimantan Evangelis dan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini tetap akan berfungsi sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kerajaan-Mu, untuk memberitakan kabar sukacita dan keselamatan melalui apa yang dapat dilakukan, baik melalui kehadiran maupun juga program maupun juga tindakan-tindakan dan perbuatan yang baik. Kami doakan juga ya Bapa pada saat ini untuk Komisi Pelayanan Bapa tingkat Majelis Sinode, Majelis Resort, dan seksi pelayanan Bapa di tingkat jemaat masing-masing. Kami juga memohon kiranya agar komisi dan seksi ini dapat menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya berdasarkan kesadaran akan betapa pentingnya peranan tugas dan tanggung jawab kaum bapa dalam kehidupan ini. Biarlah kiranya komisi dan seksi pelayanan Bapa ini dapat senantiasa menghadirkan program-program yang mempersatukan, program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dalam kehidupan iman dan kebersamaan, program-program yang menyadarkan setiap orang agar hidup sehati sepikir dalam kasih dan satu tujuan di dalam Tuhan. Sehingga dengan demikian baik KPB maupun juga SPB akan menjadi tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan gereja dan masyarakat. Kami doakan juga Tuhan untuk peranan gereja yang reformatif dalam keadilan dan perdamaian dunia. Hadirkanlah gereja sebagai pelopor dalam perubahan-perubahan kehidupan dunia ini, mengubah dari dunia yang hidup tanpa harapan menjadi dunia yang hidup dengan kepastian di dalam Kristus. Tentu saja ini merupakan sebuah perjuangan yang tidak ringan ya Bapa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Martin Luther untuk reformasi, untuk memperbaharui, dia harus bertolak belakang dengan pemahaman-pemahaman yang berlaku pada saat itu, dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dia melakukannya hanyalah dengan tujuan supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan keselamatan itu adalah keselamatan yang benar-benar datang dari Allah, bukan dari upaya dan usaha manusia. Keselamatan terjadi karena anugerah Allah, karena kasih Allah di dalam Kristus. Walaupun melalui sebuah pengorbanan yang sungguh luar biasa, yaitu kematian Kristus untuk segala sesuatunya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa agar gereja kami, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis Majelis Jemaat GKE Kaharap ini, juga menjadi gereja yang berjiwa reformasi, tidak puas hanya pada keadaan yang ada dan terjadi pada saat ini dalam pelayanan dan penata layanan yang ada, melainkan selalu berpikir keras untuk menciptakan tata pelayanan dan juga pelayanan yang semakin baik lagi, yang semakin menyentuh dan juga yang semakin bernuansa kasih dan kebersamaan untuk kepentingan dan keselamatan bersama. Demikian juga ya Tuhan, jadikanlah gereja kami ini gereja yang hidup berdasarkan keadilan dan kedamaian, di mana tidak ada pembedaan antara setiap anggota yang ada di dalamnya, baik itu melalui pelayanan dan perlakuan, karena kehadiran kami semua adalah sebagai tubuh Kristus
yang hadir sebagai kelengkapan dan penyempurnaan dari keberadaan gereja dan jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami juga mendoakan ya Tuhan pada saat ini untuk masa-masa kampanye pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun juga kabupaten kota, secara khusus di Kalimantan Tengah ini. Kami memohon kiranya agar dalam masa-masa kampanye pemilihan kepala daerah ini semuanya berjalan dalam damai dan juga berjalan dalam kesuksesan yang baik, di mana di sana tidak ada pemaksaan kehendak, tidak ada intimidasi dan juga tidak ada penggerakan kekuatan untuk mendukung dan juga untuk memilih pihak-pihak tertentu, baik itu melalui kekuasaan yang ada pada saat ini maupun juga melalui kewenangan atas anggaran-anggaran yang dipercayakan dalam program-program yang ada. Biarlah semuanya berjalan berdasarkan asas keadilan dan kejujuran untuk kebersamaan dalam rangka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bagi Kalimantan Tengah maupun juga kabupaten kota di Kalimantan Tengah ini. Demikian juga kami mendoakan bagi diri kami sebagai para pemilih nantinya ya Tuhan, yang mempunyai hak untuk memberikan suara dalam rangka menentukan para pemimpin yang akan memimpin ke depan. Mampukanlah kami untuk mempergunakan hak suara kami dengan baik dan benar, mempertanggungjawabkannya bukan hanya di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Tuhan, memakainya berdasarkan hati nurani kami, bukan karena sesuatu dan lain hal yang bersifat sebagai sesuatu yang memberikan harapan-harapan sesaat kepada kami dalam bentuk uang, materi, janji dan sebagainya. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami mempergunakan hak pilih kami dengan baik dan benar dan secara bertanggung jawab, terutama mempertanggungjawabnya kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, saat ini kami berdoa bagi kehidupan segenap sidang jemaat-Mu dengan segala pergumulan hidup yang terjadi pada kehidupan mereka masing-masing. Tentu saja setiap pribadi pergumulan hidupnya berbeda, harapannya tidak sama, kerinduannya pun juga ya Tuhan adalah kerinduan untuk tercipta dan hadirnya hal-hal yang terbaik dalam kehidupan mereka. Yang mungkin saat ini mereka katakan, mereka ucapkan kepadamu Bapa, kiranya Tuhan mendengarkan semuanya. Bahkan Tuhan memberikan kepada mereka kepastian dalam bentuk jawaban-jawaban Tuhan yang memberikan keselamatan bagi mereka, yang memberikan pembaharuan dari keadaan hidup yang terjadi pada saat ini, dan juga yang memberikan kepastian bahwa selama mereka hidup dalam iman dan pengharapan mereka kepada Kristus, maka tidak ada sesuatu pun yang mustahil dalam kehidupan mereka. Karena iman adalah jalan untuk hadirnya anugerah dan keselamatan yang datang dari Allah. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatunya yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan saat ini kami ingin menyempurnakan harapan dan doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan, dan kami mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam rangka Hari Reformasi dan Hari Bapak-Bapak GKE 2024, kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita yang kedua. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265. Bukan karena upah. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kembali ke bait pertama. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah.
Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Kembali ke bait pertama. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan Allah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Pengutusan dan berkat. Ingatlah selalu akan panggilan pengutusan gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lakukanlah panggilan pengutusan dengan kesetiaan, sebab Ia, Tuhan, adalah setia menyertai untuk selama-lamanya. Dan kepada segenap kaum bapa, pimpinlah keluarga kita dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yesua 24 ayat 15. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, hiduplah dalam takut akan Tuhan, terimalah berkat, dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.